Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Setiani. Saya di sini akan membahas materi IPA tentang tumbuhan dan lingkungan. Di dalam materi ini, saya akan menjelaskan tentang struktur tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, perkembangbiakan dan pertumbuhan tumbuhan. Yang ketiga, fotosintesis. Pembahasan yang pertama yaitu tentang struktur tumbuhan dan fungsinya. Susunan organ pokok yang membentuk tubuh tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Setiap bagian tumbuhan tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tubuhnya telah merupakan kormus. Fungsi akar yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, batang. Batang merupakan bagian tumbuh-tumbuhan yang amat penting dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Fungsi batang yaitu untuk membantu pernapasan karena oksigen dapat masuk melalui lentisel. Yang ketiga, daun. Daun merupakan organ fotosintesis utama pada sebagian besar tumbuhan. Daun juga merupakan salah satu organ pokok pada tumbuhan. Daun terdapat di bagian atas tumbuhan dan melekat pada batang. Fungsi daun yaitu untuk pengambilan zat-zat makanan terutama yang berupa zat gas dan juga merupakan sebagai alat pernapasan. Yang keempat, bunga. Bunga berperan sebagai organ reproduksi pada tanaman. Bagian-bagian pada bunga yaitu terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Fungsi bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Yang terakhir, buah. Buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau yang disebut oparium. Fungsi buah yaitu sebagai cadangan makanan, sebagai alat perkembangbiakan, dan sebagai sumber vitamin bagi hewan dan manusia. Pembahasan yang kedua tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan tumbuhan. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif artinya perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, sedangkan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan dan pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilakukan dengan umbi-umbian. Contohnya seperti tanaman kentang. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Ada wortel dan singkong yang berkembang biak dengan umbi akar. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri yang digunakan untuk menghasilkan nutrisi dengan menggunakan energi cahaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu yang pertama cahaya, yang kedua suhu, yang ketiga karbon dioksida dan hidrodioksida, yang keempat klorofil. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.